Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Wahid. Saya akan menjelaskan peta konsep kami tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama, perencanaan produksi itu adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penentuan apa yang harus diproduksi. Kemudian yang kedua, pengendalian produksi, yaitu fungsi yang mengarahkan atau mengatur pergerakan material. Kemudian menuju materi yang kedua, yaitu fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. Di sini ada 6. Yang pertama itu perencanaan produksi. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik. Kemudian yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk. Kemudian yang ketiga, merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Kemudian yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap pesanan pada stasiun kerja terkait. Kemudian yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap pesanan kepada para pemesan. Kemudian yang B, perencanaan persediaan meliputi yang pertama itu mempersiapkan rencana persediaan bahan pada tingkat agregat yang meliputi bahan baku, work in process, dan produk akhir. Kemudian yang kedua, merencanakan persediaan untuk masing-masing item dengan memperhatikan faktor skala ekonomis, waktu ancang-ancang pengadaan, ketidakpastian permintaan, dan tingkat pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang C, perencanaan kapasitas, yaitu menyusun rencana kapasitas jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mendapatkan rencana jadwal produksi, termasuk rencana jadwal kebutuhan fasilitas maupun produksi. Kemudian yang D, otorisasi produksi dan pengadaan, meliputi otoritas produksi melalui pengeluaran perintah kerja dan otoritas pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan dari luar pabrik. Kemudian yang E, pengendalian produksi, meliputi memantau, mencatat, dan membuat laporan secara terus-menerus tentang kemajuan pengerjaan pesanan-pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang direncanakan dengan cara mengoreksi penyimpangan terhadap rencana. Untuk yang F, yaitu ada dibagi menjadi 6. Yang pertama itu menerima bahan dari vendor, menguji kesesuaian dalam kurung spesifikasi, jumlah, harga dengan pesanan yang disampaikan. Kemudian yang kedua, meletakkan bahan yang diterima dalam storeroom. Kemudian yang ketiga, memelihara catatan persediaan. Kemudian yang keempat, mengeluarkan bahan dari store yang tadi itu sesuai permintaan dari lantai pabrik atau pengguna lainnya. Setelah itu, pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Lalu, mengendalikan aliran bahan di lantai pabrik. Kemudian untuk tujuan perencanaan dan pengendalian produksi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, perencanaan sistematis dari kegiatan produksi untuk mencapai efisiensi tertinggi dalam produksi barang maupun jasa. Yang kedua, untuk mengatur
produksi seperti mesin, tenaga kerja, dan lain-lain untuk mencapai tujuan produksi mengenai kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Kemudian yang ketiga, penjadwalan secara optimal terhadap sumber daya. Kemudian yang keempat, berkoordinasi dengan departemen lain yang berkaitan dengan produksi untuk mencapai aliran produksi yang seimbang dan tidak terputus. Kemudian yang kelima, untuk memenuhi komitmen pengiriman. Kemudian tujuan yang keenam, perencanaan dan pengendalian material. Kemudian yang terakhir, untuk dapat melakukan penyesuaian akibat perubahan permintaan dan push order. Kemudian yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu faktor strategi produksi, sistem produksi, yaitu bagian dari organisasi yang menghasilkan berbagai macam produk. Kemudian yang kedua, faktor horizon, yaitu perencanaan horizon waktu dalam rencana produksi, yaitu panjangnya waktu yang digunakan dalam sebuah perencanaan. Yaitu terdapat 3 horizon waktu dalam perencanaan produksi, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Kemudian menuju faktor yang ketiga, faktor quality control, yakni dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan dalam suatu produk maupun jasa. Dan untuk faktor biaya, yaitu biaya merupakan suatu konsekuensi yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan karena dilakukan produksi. Banyak biaya yang mempengaruhi rencana produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya perekrutan tenaga kerja, biaya pemberhentian tenaga kerja, biaya penyimpanan, biaya lembur, dan biaya subkontrak. Kemudian yang kelima, faktor kapasitas produksi. Kapasitas produksi ialah kemampuan sistem produksi untuk membuat produk. Kemudian yang terakhir, faktor permintaan atau demand, yaitu adalah jumlah barang atau jasa tertentu yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada situasi tertentu. Baik, begitu saja yang kami jelaskan. Apabila ada salah kata maupun hal-hal yang tidak didengar, saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.